Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang IT Infrastructure and Emerging Technologies. Apa itu infrastruktur IT? Infrastruktur IT adalah keseluruhan sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung dan menjalankan beberapa aktivitas digital dalam suatu organisasi. Infrastruktur ini berfungsi sebagai fondasi bagi aplikasi dan sistem informasi, memungkinkan pengelolaan, penyimpanan, dan analisis data secara efisien. Evolusi infrastruktur. Evolusi infrastruktur mengacu pada perkembangan dan perubahan dalam struktur teknologi yang mendukung sistem informasi dan komunikasi, terutama dalam konteks teknologi informasi. Proses ini mencakup berbagai tahap yang mencerminkan kemajuan dalam perangkat keras dan perangkat lunak, serta cara-cara baru dalam mengelola dan memproses data. Adapun tahapan evolusi infrastruktur. Nah, yang pertama ada era mainframe dan mini komputer dari zaman 1959 hingga sekarang. Yang kedua ada era personal komputer atau PC dari tahun 1981 sampai sekarang. Yang ketiga ada era client atau server dari tahun 1983 hingga sekarang. Yang keempat ada era komputasi perusahaan dari tahun 1990-an hingga sekarang. Nah, yang terakhir ada era cloud dan mobile computing dari tahun 2000-an hingga sekarang ini. Lalu selanjutnya ada platform komputasi dan kontemporer. Nah, platform komputasi sendiri adalah sistem yang menyediakan lingkungan untuk menjalankan perangkat lunak atau aplikasi. Platform ini mencakup perangkat keras, sistem operasi, dan perangkat lunak pendukung. Contohnya, yang pertama ada platform komputasi tradisional, seperti PC atau laptop dengan OS seperti Windows, MacOS, atau Linux. Lalu yang kedua ada platform komputasi cloud, seperti AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Lalu yang ketiga ada platform komputasi seluler, seperti Android dan iOS. Lalu yang keempat itu ada platform komputasi Edge dan IoT, yang dimana perangkat IoT dan Edge computing ini untuk melakukan pemrosesan data dekat dengan sumbernya. Lalu yang kelima, itu ada platform komputasi paralel dan high perform computing yang digunakan dalam penelitian dan AI seperti superkomputer dan GPU computing. Lalu, selanjutnya, pengertian dari platform komputasi kontemporer ini itu tuh merujuk pada teknologi terbaru yang sedang berkembang dalam dunia komputasi. Contohnya, yang pertama ada cloud computing, yang menyediakan layanan seperti penyimpanan dan pemrosesan data berbasis internet. Lalu yang kedua ada edge computing, yang dimana ini itu akan memproses data lebih dekat dengan pengguna untuk mengurangi latensi. Lalu yang ketiga ada quantum computing, yang dimana ini itu menggunakan prinsip mekanika kuantum untuk pemrosesan data yang lebih cepat. Lalu yang keempat ada AI dan machine learning platforms, seperti TensorFlow, PyTorch, dan lainnya untuk pengembangan kecerdasan buatan. Lalu yang terakhir ada blockchain dan Web3, yang dimana teknologi terdesentralisasi untuk transaksi digital dan kontrak pintar. Komputasi cloud adalah layanan komputasi yang disediakan melalui internet. Layanan ini memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi tanpa harus membeli dan mengelola perangkat kerasnya tersendiri. Sederhananya, komputasi cloud adalah penyediaan layanan komputasi termasuk server, penyimpanan, database jaringan, perangkat lunak, analitik, dan kecerdasan melalui internet atau cloud untuk menawarkan inovasi yang lebih cepat, sumber daya yang fleksibel, dan skala yang ekonomis. Umumnya Anda hanya membayar
layanan cloud yang digunakan, membantu mengurangi biaya operasi, menjalankan infrastruktur dengan lebih efisien, dan menyesuaikan skala seiring perubahan kebutuhan bisnis Anda. Komputasi cloud menawarkan berbagai keuntungan seperti inovasi yang lebih cepat, sumber daya yang fleksibel, skala ekonomis, penghematan uang dan waktu. Komputasi cloud memiliki beberapa karakteristik utama seperti on-demand self-service, broad network access, recurse polling, rapid elasticity, dan mature service. Beberapa contoh layanan komputasi cloud adalah Amazon Web Service atau AWS, terus Microsoft Azure Virtual Machines, dan Google Compute Engine. Dalam komputasi cloud, awan cloud merupakan metafora dari internet. Cloud juga merupakan abstraksi dari infrastruktur. Cloud juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teknologi baru yang muncul. Jadi, ada banyak teknologi baru yang terus berkembang di berbagai bidang. Berikut merupakan beberapa teknologi terbaru yang sedang menjadi tren yang telah saya telusuri. Yang pertama itu ada kecerdasan buatan atau AI. Teman-teman semua pasti nggak asing dong dengan yang namanya AI. Nah, AI itu biasanya digunakan untuk beberapa macam pekerjaan yang bisa membantu, yaitu bisa dalam menulis atau apapun itu, terus bisa membantu pekerjaan, dan juga AI itu bisa bermanfaat bagi kesehatan. Maksudnya bisa mengembangkan gitu, seperti mengembangkan alat-alat atau pencarian info mengenai kesehatan. Yang kedua ada komputasi kuantum, yaitu pemecahan masalah kompleks, kriptografi, simulasi molekul. Yang ketiga ada teknologi 6G, yaitu internet super cepat, komunikasi real time lebih efisien. Yang keempat ada metaverse, AR atau VR, yaitu dunia virtual, pelatihan, hiburan, dan pendidikan. Yang kelima ada bioteknologi dan rekayasa genetika. Nah, di dalam bioteknologi dan rekayasa genetika itu ada dua, yaitu ada CRISPR, memungkinkan pengeditan gen dengan lebih akurat, berpotensi menyembuhkan penyakit genetik. Yang keduanya itu ada organisme hasil rekayasa genetika untuk pertanian dan pangan yang lebih tahan penyakit dan lingkungan ekstrim. Kemudian ada poin 6, yaitu mobil listrik dan energi terbarukan, meliputi baterai solid atau state untuk mobil listrik yang lebih efisien dan tahan lama. Yang kedua itu ada panel surya perovskite yang lebih mudah dan efisien dalam menghasilkan listrik. 7 ada robotika dan otomatisasi. Robot semakin canggih untuk industri manufaktur, kesehatan, dan bahkan sebagai asisten rumah tangga. Exoskeleton robotik membantu pasien yang mengalami kelumpuhan untuk berjalan kembali. Terima kasih. Virtualisasi dan kontainerisasi. Virtualisasi adalah proses yang memungkinkan pembuatan lingkungan virtual dari sumber daya fisik, seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Dengan virtualisasi, satu mesin fisik dapat menjalankan beberapa mesin virtual secara bersamaan, masing-masing dengan sistem operasi dan aplikasi yang berbeda. Yang kedua ada kontainerisasi, adalah metode pengemasan aplikasi beserta semua dependensinya ke dalam unit terlindungi yang disebut kontainer. Kontainer ini lebih ringan dibandingkan mesin virtual karena tidak memerlukan sistem operasi lengkap untuk setiap instansnya. Dampak bisnis dari teknologi baru, yang pertama meningkatkan efisiensi operasional. Teknologi baru seperti otomatisasi, analitik,
dan kecerdasan buatan AI dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengotomatisasi tugas rutin dan memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan berbasis data. Yang kedua, inovasi produk dan layanan. Adopsi teknologi baru memungkinkan bisnis mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif, meningkatkan daya saing, dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Yang ketiga, pengurangan biaya. Teknologi baru mengurai biaya operasional melalui efisiensi energi, pengurangan tenaga kerja, dan pengurangan kesalahan manusia. Digitalisasi proses bisnis juga mengurangi biaya dokumentasi dan manajemen. Yang keempat, peningkatan kepuasan pelanggan. Teknologi baru meningkatkan interaksi dengan pelanggan melalui platform digital, memungkinkan layanan yang lebih responsif dan personal, sehingga peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Lalu ada tantangan manajemen. Yang pertama ada kecepatan perubahan teknologi. Teknologi terus berkembang dengan pesat sehingga sulit untuk mengikuti tren terbaru dan mengadopsi teknologi yang tepat. Cara mengatasinya, manajer IT harus mampu mengevaluasi teknologi baru, memahami implikasinya, dan menentukan apakah teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhan bisnis. Lalu yang kedua ada kompleksitas infrastruktur. Infrastruktur IT modern semakin kompleks dengan berbagai komponen yang saling terhubung. Cara mengatasinya, manajer IT harus mampu mengelola kompleksitas ini, memastikan interoperabilitas dan menjaga kinerja sistem. Lalu yang ketiga ada keamanan cyber. Ancaman cyber semakin canggih dan sering terjadi sehingga keamanan infrastruktur IT menjadi prioritas utama. Cara mengatasinya, manajer IT harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data dan sistem dari serangan cyber. Lalu yang keempat ada manajer data. Jumlah data yang dihasilkan terus meningkat sehingga manajemen data menjadi tantangan besar. Cara mengatasinya, manajer IT harus mampu mengelola data secara efektif, memastikan kualitas data, dan memanfaatkan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada keterampilan dan sumber daya. Kebutuhan akan keterampilan IT yang baru dan spesifik terus meningkat, tetapi sulit untuk menemukan dan mempertahankan talenta yang berkualitas. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.